Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, salam olahraga. Sedang sekali saya Rinda ini kembali menyapa Anda dalam program Galangga. Selama 30 menit ke depan saya akan menghadirkan informasi seputar dunia olahraga di Sumatera Barat. Berikut kilasannya untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Selama bulan Ramadan, para atlet gulat di PPLP Sumbar tetap melaksanakan latihan namun waktu dan porsi latihan dikurangi. Berbeda dari hari biasa di bulan Ramadan ini, masing-masing perwakilan cabur juga ditunjuk untuk memberikan ceramah Ramadan di lingkungan PPLP. Atlet gulat Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar selama bulan Ramadan tetap menggelar latihan. Namun selama bulan puasa latihan para atlet hanya dilakukan pada sore hari dengan intensitas waktu hanya 1,5 jam. Begitu juga porsi latihan juga dikurangi. Pelatih gulat PPLP Sumbar Elvi Siska Suryani menyebutkan latihan dilakukan setiap hari kecuali hari Minggu. Pada Ramadan selain latihan, atlet yang beragama Islam juga melaksanakan tarawih bersama dan menunjuk perwakilan masing-masing cabur untuk ikut memberikan ceramah Ramadan. Selain dituntut untuk latihan, hal ini juga agar rohani para atlet terbimbing di PPLP. Kami kurangi porsi latihan, Bang. Biasanya kami kan latihan pagi sore. Sekarang selama bulan Ramadan kami latihan sore. Jadi kalau untuk volume latihan kami kurangi, intensitas kami kurangi dari yang biasanya 2 jam, sekarang 1,5 jam. Kami tarawih di sini. Nah, jadi Kang Ika kan juga sebagai kepala asrama di sini kan. Jadi merekrut adik-adik di sini untuk mengikuti tarawih bersama di musola. Gitu. Jadi nanti kami tunjuklah atlet-atlet ini perwakilan dari masing-masing cabur untuk memberikan ceramah. Ya ceramah setiap habis Isya. Berarti kan atlet juga memberikan ceramah itu ya? Iya, atlet juga ikut. Jadi mereka tidak hanya dituntut untuk latihan saja, tetapi dari segi rohaninya juga kita bimbing di sini. Jelang Kejurda Gulat, belasan atlet PPLP Sumbar terus melakukan latihan secara intensif. Kejurda nanti juga sebagai persiapan seleksi para atlet untuk kejuaraan wilayah dan kejurnas yang akan digelar pada tahun ini. Meski dalam suasana puasa, para pegulat muda di PPLP Sumbar ini tampak tetap semangat melakukan latihan fisik di aula latihan gulat PPLP Sumbar. Selain latihan fisik, para pegulat ini juga berlatih kelenturan tubuh. Latihan ini merupakan persiapan untuk menghadapi Kejurda Gulat yang rencananya akan digelar di Padang sekitar bulan Mei mendatang. Elvi Siska Suryani, pelatih gulat PPLP Sumbar menyebutkan, sejak bulan Januari lalu, persiapan berupa latihan fisik, teknik, dan taktik yang dilaksanakan secara rutin setiap hari kecuali hari Minggu. Ia menyebutkan Kejurda nanti juga sebagai persiapan seleksi kejuaraan wilayah pada bulan Agustus di Padang, serta kejurnas di Carocok yang akan digelar pada bulan Desember nanti. Para atlet yang berlatih di PPLP akan mewakili daerah mereka masing-masing. Saat ini ada sebanyak 14 orang atlet gulat yang berlatih di PPLP, terdiri dari 1 orang PPUPD dari mahasiswa dan 6 orang dari Sekolah Kebakatan Olahraga. Kalau selama persiapan ini kita udah persiapkan adik-adik dari bulan Januari sampai hari ini, itu adik-adik itu masuk ke dalam tahap persiapan umum untuk persiapan fisik, teknik maupun nantinya. Kemudian kalau untuk bulan puasa ini adik-adik kita rekrut untuk harus menjaga stamina kondisi. Pada Kejurda nanti pihaknya tidak membebani target bagi para anak didik, namun lebih dituntut untuk memberikan yang terbaik dan bisa mendapatkan pengalaman lebih di kejuaraan-kejuaraan sebagai bentuk pembinaan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, 3 orang pemain dari PSP U15 dipanggil oleh PSSI Pusat untuk seleksi tim nasional Indonesia U16 tahun dan Garuda Select di Jakarta. 1 dari 3 pemain yang dipanggil tersebut adalah top skor pada Piala Suratin beberapa waktu yang lalu di Tangerang, Provinsi Banten.
3 orang pemain dari PSP Junior dipanggil untuk mengikuti seleksi pembentukan timnas sepak bola U16 tahun dan Garuda Select. 3 pemain yang dipanggil tersebut yakni Ikram Al-Ghifari dengan posisi penjaga gawang, Nabil dan Fabio Aurelio pemain depan. Ikram Al-Ghifari dan Fabio Aurel berasal dari PPLP Sumbar dan Nabil berasal dari Kabupaten 50 Kota. Dipanggilnya 3 orang atlet ini hasil pantauan dari PSSI Pusat saat PSP Junior mengikuti kejuaraan Piala Suratin U15 beberapa waktu yang lalu di Tangerang, Banten. Satu dari 3 pemain yang dipanggil timnas, yakni Nabil, merupakan salah seorang top skor pada Piala Suratin, di mana selama pertandingan Nabil selalu mencetak gol dengan total 9 gol. Hari ini mereka bertolak ke Jakarta sekitar pukul 10 pagi yang dilepas oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbar. Alhamdulillah pemain kita dipanggil itu mungkin ada Garuda Select dan ada timnas yang kemarin saya langsung dikomentari sama Bima Sakti. Nanti terus kami ada pemain dari PSP Padang yang kami akan rekrut untuk seleksi. Alhamdulillah suratnya sudah sampai, jadi besok pagi jam 10 anak-anak sudah berangkat dan sudah dilepas sama Kepala Dinas Pendidikan karena ada 2 orang dari PPLP Sumbar, 1 orang dari 50 Kota. Sementara itu pelatih sepak bola PPLP Sumbar, Dedi Umar Putra, merasa bangga karena 2 dari 3 yang dipanggil timnas tersebut adalah atlet dari PPLP Sumbar. Datang suratnya dari PSSI 2 orang pemain PPLP Sumatera Barat yang dipinjamkan untuk PSP Suratin kemarin. Ada 2 orang, itu Ikram dan Fabio. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita dan juga penghargaan bagi pelatih-pelatih SSB yang ada di seluruh Sumatera Barat. Artinya ini kerja keras mereka. Mereka membentuk karakternya sampai di sini, kami yang lagi meneruskan. Tim sepak bola PPLP Sumbar uji tanding dengan para mantan pemain PPLP Sumbar. Uji tanding ini selain ajang silaturahmi antara senior dan junior, juga mencari pengalaman dari senior mereka yang saat ini bermain di Liga 1 dan 2. Tim sepak bola PPLP Sumbar uji tanding dengan para mantan pemain PPLP Sumbar yang saat ini bermain di Liga 1 dan Liga 2. Uji tanding ini digelar di lapangan sepak bola PPLP di Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Jumat sore. Pelatih sepak bola PPLP Sumbar, Dedi Umar Putra, menyebutkan, uji tanding ini bertujuan selain ajang silaturahmi antara senior dan junior, juga untuk menimba pengalaman dari senior mereka antara lain Irsyad Maulana, Teja Paku Alam, Mariono, dan lainnya, di mana mereka telah berpengalaman di Liga 1 dan 2, terlebih saat ini para senior mereka tersebut masih lebur kompetisi sehingga kesempatan emas bagi junior untuk belajar ke senior mereka. Menurut Dedi, skill para pemain dari PPLP telah mulai meningkat, terlebih beberapa waktu lalu telah mengikuti ajang kompetisi Suratin Cup U15 dan U17, sehingga pengalaman mereka semakin matang dalam pertandingan. Salah satu bentuk mantan-mantan PPL Sumbar yang berkecimpung di Liga 1, Liga 2, nah mereka libur kompetisi. Nah, ini kita adakan selalu, tiap tahun kita adakan silaturahmi. Jadi anak-anak yang di PPL sekarang, dia mana tahu mana yang Teja, mana yang Irsad, mana yang Mariono, mana yang Oka. Nah, di sini kita juga nanti mengambil pengalaman. Kita suruh adik-adik untuk melihat teknik-teknik mereka, karena mereka sudah kenyang pengalaman di Liga 1. Nah, jadi dengan kedatangan Teja Paku Alam dan rombongan, kami sangat berterima kasih. Ini akan kami petakan setiap tahunnya. Jadi di samping habdul minallah, kita harus habdul minannas juga. Jadi ke depan ini kita selalu minimal besok kita adakan 1 kali lagi. Karena mereka lagi libur kompetisi. Jadi ini kesempatan anak-anak untuk belajar dan sambil bersilaturahmi dengan abang-abang mereka. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam Galanggang. Pemirsa, kita masuk ke segmen Fokus dan Sosok. 3
Tiga orang pemain dari PSP U15 yang menjadi juara 3 Piala Suratin dipanggil mengikuti pemusatan latihan untuk menghadapi AFF U16 Boy Championship dan Garuda Select. Ketiganya adalah penjaga gawang Ikram Al-Ghifari serta dua penyerang Fabio Aurelio dan Muhammad Nabil Asyura. Tiga orang pemain dari PSP U15 yang menjadi juara 3 Piala Suratin dipanggil mengikuti pemusatan latihan untuk menghadapi AFF U16, Boy Championship dan Garuda Select. Ketiga pemain tersebut yakni penjaga gawang Ikram Al-Ghifari serta dua penyerang Fabio Aurelio dan Muhammad Nabil Asyura. Dipanggilnya tiga orang pemain ini, pelatih PSP Padang U15 Dodi Leo Hirmawan menyebutkan, dipanggilnya ketiga pemain tersebut hasil pantauan dari PSSI Pusat saat PSP Padang U15 mengikuti kejuaraan Piala Suratin U15 beberapa waktu yang lalu di Tangerang, Banten. Satu dari tiga pemain yang dipanggil timnas, yaitu Muhammad Nabil Asyura, merupakan salah seorang top skor pada Piala Suratin, di mana selama pertandingan Nabil selalu mencetak gol dengan total 9 gol. Mereka nantinya akan menjalani pemusatan latihan dari tanggal 15 sampai 25 April 2022 di Jakarta. Ketiga pemain ini masuk daftar 30 pemain yang dipanggil PSSI dan sudah dapat bergabung di Hotel Kimaya Sleepy, Jakarta pada tanggal 15 April mendatang. Alhamdulillah pemain kita dipanggil itu mungkin ada Garuda Select dan ada Timnas yang kemarin saya langsung dikomentari sama Bima Sakti. Nanti coach kami ada pemain dari PSP Padang yang kami akan rekrut untuk seleksi. Alhamdulillah suratnya sudah sampai, jadi besok pagi jam 10 anak-anak sudah berangkat dan sudah dilepas sama Kepala Dinas Pendidikan karena ada 2 orang dari PPLP Sumbar, 1 orang dari 50 kota. Itu siapa-siapa aja namanya? Yang penjaga gawang ada Ikram, di depan ada Nabil, satu lagi ada Fabio. Sementara itu pelatih sepak bola PPLP Sumbar Dedi Umar Putra dipanggilnya ketiga pemain dari PSP U15 ini merupakan suatu kebanggaan bagi pelatih SSB yang ada di Sumbar, karena keberhasilan mereka tidak terlepas dari kerja keras para pelatih tersebut. Datang suratnya dari PSSI 2 orang pemain PPLP Sumatera Barat yang dipinjamkan untuk PSP Suratin kemarin. Ada 2 orang, itu Ikram dan Fabio. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita dan juga penghargaan bagi pelatih-pelatih SSB yang ada di seluruh Sumatera Barat. Artinya ini kerja keras mereka. Mereka membentuk karakternya sampai di sini, kami yang lagi meneruskan. Alhamdulillah berkat kerja keras mereka, permainan yang cantik, yang pemain yang apik di final Suratin di tingkat seri nasional, mereka menunjukkan hasil yang terbaik. Jadi kalau kami menilai sudah sepantasnya mereka untuk bisa masuk tim nasional 16 tahun. Sementara itu, Fabio Aurelio, salah seorang pemain yang dipanggil timnas, mengaku senang bercampur haru karena dipanggil timnas. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat bergabung di timnas U16 tersebut. Senang bang, karena baru pertama kali dipanggil ke nasional. Nah, nanti rencananya kapan akan berangkat? Besok jam 10. Persiapannya seperti apa untuk pemanggilan ini? Apa aja yang sudah disiapkan oleh Fabio? Yang
pastinya fisik bang, mental bang. Fabio akan mengikuti TC. Apakah Fabio akan percaya diri untuk bisa menembus skuad timnas ini? Saya dari bang, timnas. Ketiga pemain ini sebelumnya tergabung dengan 25 pemain PSP U15 yang baru saja mentas pada Piala Suratin Nasional 2021-2022. Kiprah mereka menarik perhatian pemandu bakat timnas Indonesia U16 termasuk pelatih kepala Bima Sakti. Dari 7 laga yang diikuti, pada turnamen tersebut 5 diantaranya berakhir dengan kemenangan, 1 kali imbang dan hanya kalah dalam semifinal. PSP U15 menjadi juara 3 nasional, meski gagal mempertahankan gelar edisi 2019 lalu. Syawaludin, Padang TV. Elvi Siska Suryani, atlet gulat andalan Sumbar yang telah banyak menoreh prestasi di berbagai kejuaraan, salah satunya juara 3 di PON 20 di Papua beberapa waktu yang lalu. Dara, 26 tahun yang telah menamatkan studi S2 di UNP ini, bercita-cita ingin menjadi dosen. Bagaimana kisahnya? Mari simak liputannya. Elvi Siska Suryani Dara, 26 tahun ini merupakan salah satu atlet gulat wanita yang telah banyak menoreh prestasi di berbagai pentas kejuaraan. Ia mengaku awal mula berkecimpung di olahraga gulat karena terinspirasi dari kakak kelasnya saat masih duduk di kelas 1 SMP di SMP Negeri 16 Padang. Di mana saat itu kakak kelas tersebut mendapatkan reward 1 unit sepeda dari kepala sekolah lantaran meraih juara gulat di Popnas. Dari situlah kepala sekolah mempromosikan olahraga gulat kepada anak-anak di sekolah tersebut dan kemudian gulat masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Dari situlah Siska yang akrab disapa ini ingin mencoba olahraga tersebut. Terlebih dia seorang perempuan, olahraga gulat tentu masih awam bagi kaum hawa dibandingkan olahraga bela diri lainnya. Kemudian Siska pun ikut bergabung pada ekstrakurikuler olahraga gulat di sekolahnya. Selain latihan di sekolah, Siska bersama teman yang lain juga berlatih gulat di Gor Haji Agus Salim Padang dengan jumlah atlet ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari kelas 1, 2, dan 3 di mana 10 orang diantaranya adalah pelajar putri. Pertama ketika kepala sekolah IK, yang kebetulan seorang mantan pegulat, Bapak Lina Rizal, kemudian beliau merekrut anak-anak yang dulu di sekolah SMP 16, beliau kebetulan kepala sekolah. Jadi ada anak-anak yang di SMP itu berprestasi mengikuti Popda, Popnas. Ya. Jadi ada abang itu juara di Popnas, akhirnya diberi reward berupa sepeda. Jadi di sana lah Bapak tuh mempromosikan gulat itu seperti apa gitu. Jadi yang abang senior juara tadi merekrut adik-adik yang ingin ikut berlatih. Jadi ke minat di sana gitu. Setelah 1 tahun belajar menjalani latihan gulat, Siska pun mulai mengikuti kejuaraan gulat mulai dari kejuaraan gulat antar pelajar meraih juara 1. Kemudian ajang Pemprov dari 2010 sampai 2018 lalu mendapatkan medali emas. Kejuaraan senior di Jember, Jawa Timur tahun 2013 mendapatkan medali emas. Juara 3 PON 19 di Jabar tahun 2016. Juara 2 tes event Asian Games 2017 di Jakarta. Juara 1 Liga Mahasiswa 2018 di Semarang. Juara 3 PON 20 di Papua dan banyak lagi prestasi lainnya. Keberhasilan Siska meraih prestasi pun tidak lepas dari dukungan orang tuanya, terutama sang ibu.
Salah satu ibunya pun selalu memperhatikan menu anaknya saat akan bertanding agar berat badan anaknya selalu stabil. Meski sibuk dengan latihan dan kejuaraan, anak kedua dari 5 bersaudara ini tidak melupakan pendidikan. Hal itu dibuktikan ia dapat menamatkan S2 Pendidikan Olahraga di UNB. Pertama kali ikut kejuaraan pelajar di SMP 16 itu mewakili SMP. Berbagai kejuaraan Siska juga pernah ikut ya? Alhamdulillah sudah. Apa aja tuh? Di antaranya apa aja? 3 aja. Kalau Porprov insya Allah dari tahun 2010 sampai 2018 tahun kemarin emas terus dari PON Jabar 2016 sama PON Papua kemarin berkali. Dari dulu keinginan Ika memang ingin menjadi dosen. Ya, okay. Itu ingin mengembangkan tidak hanya berprestasi di non akademik saja, tapi kita harus berkembang di akademik juga. Jadi Ika ingin mengembangkan ilmu-ilmu yang Ika punya sini nanti diterapkan di ilmu. Selain sebagai atlet, saat ini Siska melatih para juniornya di PPLP Sumbar. Dia berharap kedepannya bercita-cita ingin menjadi dosen di bidang olahraga, karena sesuai latar belakang pendidikan S1 dan S2 di bidang olahraga dan pengalamannya sebagai atlet. Agar ilmu dan pengalamannya selama ini dapat dibagi kepada orang lain melalui di bidang akademik. Syawaludin, Padang TV. Pemirsa, informasi tadi menutup akhir perjumpaan kita dalam Galanggang edisi hari ini. Anda dapat menyaksikan live streaming kami di www.padangtv.id. Saya Rinda Wahini mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.